peran yang mustahil diambil alih pria hebat manapun. Makanya, banggalah kaum wanita telah dipilih Allah sebagai pemikul kemuliaan. Betapa mengerikan kalau perempuan menolak peran sebagai ibu rumah tangga. Jelas mustahil peran mereka bisa digantikan suami atau ayah. Secara pribadi, saya heran mengapa perempuan menjadi gamang, takut, bahkan malu mengakui diri sebagai ibu rumah tangga. Harusnya bangga loh. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca buku Curhat-Curhat Asyik Romantika Dunia Akhwat. Kita langsung saja ke judulnya. Aktualisasi diri, from rami@yahoo.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Akhwat dari Sunda. Baru aja baca bukumu bulan lalu, dan terus terang isinya menarik dan padat banget. Makanya saya baca deh, sampai ludes. Habis dibaca, terbitlah tanya. Saya jadi ingin tahu pendapatmu tentang wanita dengan profesi full sebagai ibu rumah tangga. Beberapa teman yang feminis ekstrim kanan berpandangan bahwa perempuan berkewajiban tinggal di rumah. Oh iya, feminis ekstrim kanan itu bahasa saya sendiri aja. Maksudnya, mereka yang berpendapat kalau perempuan harus jadi ibu rumah tangga. Kewajiban atas nama kodrat dan keseimbangan sosial. Tapi maksudnya bukan mengurung istri di dalam rumah, melainkan sekeharusan para perempuan menjalankan peran sebagai pendidik keluarga dengan sebaik-baiknya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Kang Yoli? Banyak hal yang menjadi argumentasi dari pandangan ini. Alasan paling kuat adalah fungsi ibu sebagai pendidik dalam keluarga dan tempat si ayah kembali melepas penat. Contoh yang juga sering diambil adalah peran wanita ala Jepang, di mana merupakan aib bila istri sampai bekerja di luar rumah. Pada satu sisi, saya setuju sama argumen tersebut. Agaknya, demikianlah peran wanita yang diharapkan. Tapi, di sisi lain, saya gamang dengan kebutuhan perempuan akan aktualisasi diri. Bukankah mereka juga manusia yang juga perlu memantaskan siapa dirinya, serta menyumbangkan sesuatu bagi peradaban? Bagaimana menurut Kang Yoli? Terima kasih sebelumnya. Reply message. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudari? Senang bisa berkenalan dan saling berbagi. Ibu memang madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya sebelum mengecap sentuhan dunia luar. Hendaknya jiwa mereka telah tersibgoh tercelup oleh nilai agama. Selama ini yang terlihat hanya ibulah yang paling banyak memikul tanggung jawab itu. Namun perlu diingat bahwa pendidikan anak tidak berada di pundak bunda semata, melainkan kewajiban suami istri bersama. Namanya aja anak berdua, ya berdua membinanya, jadi generasi unggulan. Lantas, bagaimana dengan aktualisasi diri perempuan di ranah publik? Terus terang, saya sangsi. Apa benar suatu hal memalukan bagi orang Jepang bila perempuan bekerja? Setahu saya, justru perempuan negara matahari terbit itu ulet banget berusaha. Bukan hanya pada zaman sekarang,
Sikap demikian sudah berlaku sejak dahulu. Beberapa contohnya sudah difilmkan seperti Oshin yang menggambarkan ketangguhan perempuan Jepang dengan setting zaman Perang Dunia II. Perempuan sebagai ibu rumah tangga bagi saya tetap merupakan kehormatan agama dan sosial. Peran tersebut adalah anugerah terindah dari Allah. Peran yang mustahil diambil alih pria hebat manapun. Makanya, banggalah kaum wanita telah dipilih Allah sebagai pemikul kemuliaan. Betapa mengerikan kalau perempuan menolak peran sebagai ibu rumah tangga. Jelas mustahil peran mereka bisa digantikan suami atau ayah. Secara pribadi, saya heran mengapa perempuan menjadi gamang, takut, bahkan malu mengakui diri sebagai ibu rumah tangga. Harusnya bangga loh. Saya pribadi hormat banget sama profesi ibu rumah tangga. Suatu kali saya menjadi moderator pada seminar Emotional Question di Padang yang pembicaranya Mbak Neno Warisman. Dia bangga sekali menyebutkan profesi utamanya adalah ibu rumah tangga. Saya benar-benar terharu dan tersentuh. Bahkan hadirin bertepuk tangan. Ibu rumah tangga merupakan profesi yang gak akan sanggup tergantikan dengan uang. Amanah besar yang gak akan sanggup dipikul oleh lelaki perkasa manapun. Dan hanya wanita ikhlas yang bangga memangku titel tersebut. Subhanallah, wahai para ibu. Maka terpujilah engkau para muslimah, setetes peluhmu untuk keluarga berbalas surga. Selama ini kita banyak yang bangga meniru kebebasan ala wanita barat. Perempuan Indonesia ikut-ikutan merasa malu dengan status inferior ibu rumah tangga. Padahal gak semua wanita barat berpandangan begitu. Tahukah Anda, di antara mereka yang berpikiran cerdas dan maju, punya komitmen kuat terhadap keluarga. Artinya, perempuan barat juga punya pikiran bagus tentang peran besar ibu dalam keluarga. Contohnya Rose adalah ibu yang sangat mencintai keluarganya. Dia menyatakan lebih suka menjadi ibu dari anak yang hebat ketimbang jadi pengarang termasyhur atau pelukis agung. Apakah ada cita-cita dan tantangan yang lebih besar bagi seorang ibu daripada berpengharapan untuk berhasil membesarkan anak yang hebat? Tanyanya. Dia membesarkan 9 orang anak. Suatu pekerjaan amat melelahkan. Apabila tiba saat untuk memberi makan bayinya, tanpa ragu-ragu, Rose segera meninggalkan pesta. Tugas mendidik anak-anak dan mengurus keluarga dipikulnya riang gembira, berhubung suami sibuk di galangan kapal. Rose mampu melaksanakan tugas dengan tabah dan dengan hati riang. Wajar bila suaminya memuji. Saya belum pernah melihat orang yang lebih tabah dari istri saya. Benar-benar belum pernah. Sejak kami menikah, saya belum pernah mendengar keluhannya. Secara tegas, Rose menyebutkan pada biografinya, saya menganggap tugas membesarkan anak bukan hanya suatu karya yang penuh kasih sayang, tetapi juga sebagai suatu profesi yang benar-benar menarik dan penuh tantangan, seperti profesi terhormat lainnya. Segalanya saya berikan yang terbaik sesuai kemampuan saya. Kerja keras dan pengorbanannya mendidik anak serta membina keluarga menghasilkan buah teramat manis. Anak-anaknya adalah orang-orang besar yang dihormati sejarah, seperti John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika, Robert F. Kennedy sebagai Jaksa Agung, dan Edward Kennedy
yang juga orang penting. Generasi emas memang dicetak oleh wanita istimewa. Ross paham banget bahwa kecemerlangan suatu bangsa bermula dari kokohnya rumah tangga. Posisi mulia sebagai ibu rumah tangga bukan berarti muslimah terkurung terus di Posisi mulia sebagai ibu rumah tangga bukan berarti muslimah terkurung terus di 4 dinding rumah. Ibarat sindiran orang, wanita hanya boleh nongkrong 3 tempat saja: rahim ibu, rumah suami, dan kuburan. Jika seperti itu kejadiannya, umat bakal rugi besar dan betapa mengerikan imbasnya bagi masa depan peradaban. Suami punya kewajiban mendorong istri mengaktualisasikan dirinya. Dia tentu memiliki kelebihan yang bisa dipersembahkan bagi umat. Sentuhan tangan dan kelembutan hatinya tentu bermanfaat demi kemanusiaan. Di samping itu, istri juga harus terus menempa diri dan menambah pengetahuan demi kemajuan keluarganya tercinta. Disinilah letak pentingnya dialog keterbukaan suami istri. Kedua belah pihak harus saling berbagi, dan urusan keluarga tetap diutamakan. Jangan sampai terabaikan walau sedetik. Apalah arti uang melimpah hasil kerja keras, sementara keluarga kocar-kacir. Puja-puji dan prestis yang direbut dari publik belum sebanding kalau harus kehilangan hangatnya rumah tangga. Kewajiban memberi nafkah tetap tanggung jawab suami sebagai pemimpin. Kalaupun istri turut serta, itu hanyalah sedekah kebaikannya untuk keluarga. Jangan terlalu terobsesi dengan jargon wanita karir. Gak usah terlalu bernafsu dengan tuntutan, izinkan perempuan berkiprah di luar rumah. Loh, bukankah selama ini perempuan sudah banyak kegiatan di luar rumah? Coba pikirkan, menjemur pakaian, membersihkan halaman, sampai bertaman. Bukannya semua itu di luar rumah. Oleh karena itu, terbukalah. Pernikahan bukan jeruji besi yang mengurung potensi diri, namun sebaliknya, ijab kabul adalah gerbang yang lebih membuka peluang mencetak pribadi-pribadi unggulan. Terutama pada para ummahat. Urusan rumah tangga yang seabrek-abrek jangan sampai membuatnya harus melupakan semua kenangan indah dunia publik. Andai istri terus dikurung dengan urusan rumah, malah merugikan keluarga. Pengetahuannya gak bakal berkembang, hingga sering gak nyambung sama anak dan suami. Kemampuannya menata apik rumah tangga juga gak maju-maju, atau malah ketinggalan dengan pesatnya kebutuhan psikologis keluarga. Semua itu jelas harus diperolehnya melalui pengalaman aktualisasi dengan dunia luar. Terbukalah pada calon suami, diskusikan baik-baik visi dan misi pernikahan, termasuk aktualisasi diri istri di dunia publik. Sampaikan argumentasi yang lembut dan cerdas, serta bangun komitmen berdua untuk menomorsatukan keluarga. Gak usah cemas dengan perkara aktualisasi diri. Saya yakin, insya Allah, saudari akan menjadi ibu rumah tangga yang dibanggakan keluarga dan umat di hadapan Allah. Amin.